البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita berada pada ayat-ayat yang terakhir daripada surat Al-Baqarah, lembaran terakhir, halaman terakhir, yaitu terakhir kita baca adalah ayat yang ke-283. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-284, itu kan. Na'am barakallahu fikum. Namun sebelumnya kemarin sudah kami tuliskan sebuah faedah hadis yang mulia dan juga sering kita dengar, barakallahu fikum, yaitu hadis mengenai termasuk kesucian itu ada 5 di sini bukan pembatasan, namun diantaranya yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Naam, tafadhal. Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitratul khamsun al-khitan wal istihdadu wa qassu syaribi wa nadful ibti wa takrimul athari, muttafaqun alaih. Wa na'am barakallahu fikum. Antum hafal? Hafal? Wa na'am, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun al-khitan wal istihdad wa qassu syawarib wa qassu syarib wa nadful ibti wa taqlimul adfar. Wa taqlimul adfar. Naam. Fadal, hendak ewa. Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun al-khitan wal istihdad wa masus syarib wa qasus syarib. Dalam riwayat lain, naam, kemarin yang ditulis wa qasus syarib. Wa qasus syarib. Ewa. Wa natful ibdi wa taqlimul adfar. Ewa. Muttafaqun alaih. Naam, fadal. Ayo, naam, fadal. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun al-khitanu wal isti'dadu Apa? wal isti'dadu wa qassu syarib wa natful ibit wa taqlimul Wa natful ibit wa natful ibti wa natful ibti wa taqlimul adfari, muttafaqun alaih. Ayo, naam, fadal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa qassu syaribi wa nadful ibti wa taqlimul adfari. Ayo, naam, bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa rasyu syaribi wa nafkhul bid'ah wa takrimul athfar, muttafaqun alaih. Na'am? Belum? Bahas khair insyaallah. Naam. Jadi hadis ini hadis yang sangat mulia, barakallahu fikum, muttafaqun alaih. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, na'am, barakallahu fikum, bahwasanya termasuk salah satu kesucian itu ada 5. Karena agama Islam ini datang, na'am, barakallahu fikum, dalam keadaan suci dan juga membawa kesucian. Yang pertama adalah al-khitan. Al-khitan ma'ruf, barakallahu fikum, wajib bagi lelaki, sunnah bagi wanita. Itu pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama dan itu yang rajih wallahu alam. Bagi lelaki wajib, bagi na'am wanita mustahab hukumnya. Itu khitan. Mafhum insyaallah ya, khitan ya. Na'am. Yang kedua istihdad. Istihdad, na'am, itu adalah, na'am, barakallahu fikum, mencukur bulu kemaluan. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Tentunya ini bagi yang sudah dewasa atau yang sudah tumbuh. Adapun kalau masih kecil kan belum. Namun ini adalah termasuk salah satu bentuk-bentuk kesucian. Ada 5. Pertama khitan, kedua al-istihdad, ketiga qasus syarib, qasu asy-syarib, yaitu mencukur kumis. Ada yang mengatakan mencukur kumis, ada yang mengatakan memotong kumis, ada yang, na'am, barakallahu fikum, mengatakan, na'am, istilahnya apa kalau menghabiskan itu? Gundul. Bahasa Indonesianya apa? Mengerek itu? Ngerok. Intinya dicukur sampai habis. Paham ya? Dengan musa semacam silet itu ya. Nah, barakallahu fikum, atau dengan garuk ya. Seperti itu, barakallahu fikum. Yang jelas, na'am, itu adalah termasuk bagian daripada fitrah, kesucian. Nah, hukumnya semuanya mustahab. Oleh karena itu jangan sampai terlupakan dan upayakan kita bisa mengamalkannya. Berikutnya adalah natful ibt. Natful ibti itu adalah mencabut bulu ketiak. Nah, mencabutnya terserah mau dengan tangan langsung atau dengan alat besi itu yang sekarang dijual banyak itu ya. Atau dengan cara padi itu juga bisa, 2 padi itu sebagian orang ada seperti itu ya. Adapun diobat biar enggak tumbuh itu upayakan jangan. Karena nanti kalau sudah diobat enggak tumbuh akhirnya jarang dia ngamalkan sunnah. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Karena ada obat-obat seperti itu ada. Sebagian orang cerita ada ya. Cuman ya kalau diobat nanti enggak tumbuh akhirnya kan kita jarang ngamalkan sunnah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah taklimul adfar, dalam riwayat yang lain taklimul adzafir, yaitu memotong kuku. Nah, memotong kuku hukumnya adalah apa? Sunnah atau mustahab. Oleh karena itu, nah, tidak diperkenankan, tidak layak memanjangkan kuku. Jadi semuanya kalau misalkan dipotong-potong semuanya, enggak perlu kuku bagian jempol panjangkan, paham ya? Nah, jangan ya, atau bagian kelingking dipanjangkan. Antum panjang? Ya jangan. Barakallahu fikum. Jangan banyak mencari alasan. Ustaz, nanti ini untuk menghilangkan kotoran yang dalam hidung, Ustaz. Ufil atau apa semisal itu ya. Jangan. Paham ya? Yang jelas sunnah potong. Paham maksudnya ya? Jangan dipanjangkan ya kuku-kuku itu. Nah, barakallahu fikum. Soalnya perkara mudah dan banyak orang jual potongan kuku. Alat yang digunakan memotong itu banyak dijual. Kalau enggak punya pun ada ikhwah yang punya, pinjam, enggak masalah. Yang penting, na'am, barakallahu fikum, 5 perkara tadi tidak diatur dengan waktu tertentu. Harus hari Jumat itu enggak ada. Harus hari Jumat itu enggak ada. Dalilnya enggak ada ya. Yang mengkhususkan harus hari Jumat, yang mengkhususkan harus hari Jumat tidak ada. Cuman di hari Jumat memang disunnahkan, dimustahabkan agar bersih-bersih, memakai wangi-wangian, itu benar, tapi khusus wah motongnya setiap hari Jumat aja lah. Nah, itu tidak ada dalilnya. Paham ya? Kapan panjang potong. Paham? Nah, barakallahu fikum. Jadi kuku-kuku enggak usah dipanjangkan, laki-laki atau perempuan sama saja. Nah, barakallahu fikum. Nah, 5 tadi bukan pembatasan ya. 5 tadi bukan pembatasan, namun di antara kesucian-kesucian, nah, barakallahu fikum, perkara-perkara yang sunnahkan ada 5 tadi. Nah, barakallahu fikum. Kita baca yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-284 dari surat Al-Baqarah. Nah, karena surat Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayatan itu. Nah, jadi sekarang kita berada di ayat yang ke-284. Nah, detik-detik terakhir, ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Kita lihat, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah lah
apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Naam. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan naam, jika kalian menyembunyikan apa yang ada pada diri kalian atau kalian menampakkannya atau menyembunyikannya. Naam, yang pertama menampakkannya. Jika kalian menampakkan apa-apa yang ada pada diri kalian atau tukhfuhu atau menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, semuanya Allah Ta'ala akan menghisapnya, akan memperhitungkannya. Nah, barakallahu fikum, walaupun nanti ada rinciannya, kalau belum terlaksanakan, belum diamalkan masih ditahan. Tapi kalau sudah terlaksana, sudah diamalkan, terhitung nanti. Allahul musta'an. Yang jelas, hati-hati. Kita lihat, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala mengazab siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Jadi jangan sampai kita barakallahu fiikum merasa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perbuatan kita. Semuanya perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sembunyi-sembunyi atau yang nampak atau yang baru terpetik pada benak kita. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Yang dikenal dengan apa? Hendaknya kita merasa diawasi, muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihima. Na'am, mulkan wa tadbiran wa ihatatan. Artinya hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Naam, baik itu kepemilikan, milkannya, kepemilikan, wa tadbiran dan pengaturan, wa ihatatan dan peliputan. Dari semuanya Allah Ta'ala meliputi, mengatur dan juga memiliki. La yakhfa 'alaihi syai', tidak ada satupun, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nampak. Semuanya nampak, semuanya tidak terluputkan dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tudhiruhu mimma fi anfusikum, dan apa saja yang kalian tampakkan yang ada pada diri kalian, au tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan, fa innallaha ya'lamuhu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa diawasi oleh manusia, tapi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika ingin melanggar sebuah syariat kita takut. Oh, ternyata kita yang ngawasi itu Allah Subhanahu wa taala. Karena pengawasan Allah taala itu enggak luput itu loh. Tapi kalau pengawasan manusia bisa terluputkan. Ya enggak? Dia bisa ngawasi kalau di depannya saja atau yang nampak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengawasi semuanya. Mengawasi semuanya. Itulah barakallahu fikum luasnya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, wa sayuhasibukum bih, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan kalian dengan amalan atau perbuatan tersebut. Faya'fu 'amman yasha' wa yu'akhid man yasha', maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang Allah taala kehendaki, dan Allah taala akan mengazab orang yang Allah taala kehendaki. Wallahu qadirun 'ala kulli syai', dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Jadi harus berhati-hati. Waqad akramallahu al-muslimin ba'da dzalik fa'afa an haditsin nafsi. Perhatikan ini. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan segenap kaum muslimin. Setelah itu semuanya, fa'afa an haditsin nafsi wa khuturatil qalbi, artinya wa khataratil qalbi, artinya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni sesuatu yang masih barakallahu fikum terpetik pada jiwa. Jadi belum terucapkan, belum terlaksana, tapi masih dalam jiwa, terpetik pada benak, itu istilahnya gitu ya. Itu masih diampuni. Barakallahu fikum, wa khataratil qalbi, dan sesuatu yang terpetik pada hati manusia. Jadi yang terpetik pada jiwa, kan ada orang bayangkan sesuatu bisa ya, bayangkan berangan-angan, itu kan bisa. Itu kan baru terpetik pada benak manusia atau pada hati manusia. Itu saja diampuni kalau belum terlaksana. Kita lihat, malam yatba'ha kalamun aw amalun, selama belum diikuti dengan kalam ucapan.
Jadi baru perasaan. Baru perasaan, baru punya sangkaan gitu, dugaan, belum dia ucapkan, belum pula apa? Dia amalkan. Dia baru berangan-angan. Wah, malam ini kayaknya mau mencuri misalkan. Jadi belum diucapkan, dia baru berangan-angan. Paham ya? Selama belum terucapkan atau belum terlaksana itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah termasuk apa? Luasnya dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan kebaikan, barakallahu fikum, misalkan antum biasanya beramal-amalan kebaikan, waktu itu antum sakit, sakit kemudian tidak bisa mengamalkan kebaikan tersebut, ditulis akan-akan antum mengamalkan ketika antum sehat. Bayangkan itu. Tapi kalau amalan kejelekan Allah Ta'ala tahan. Allah Subhanahu wa taala tahan dan Allah Ta'ala mengampuninya sebelum dia amalkan, sebelum dia ucapkan. Kama sabata dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana telah datang hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya barakallahu fikum, ayat yang ke-284 ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya semua hamba dan makhluknya di bawah pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Na'am ikhwani fillah, azzani wasakumullah. Na'am, kemudian yang berikutnya kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, itu ayat yang ke-284 atau 285. Na'am barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Rasul, ya, maksudnya Rasul di sini adalah apa? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya, min rabbih, dari Rabbnya, wal mu'minun, dan juga orang-orang mukminun pun, orang-orang beriman pun juga beriman. Maksudnya orang-orang yang beriman pun juga apa? Juga beriman bahwasanya yang diturunkan kepada Rasulullah itu benar. Paham ya? Yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah kebenaran. Kullun amana billahi, masing-masing beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kita semuanya tidak membeda-bedakan antara salah satu rasul dengan rasul-rasul yang lainnya. Wa qalu, seraya mereka berkata, orang-orang yang beriman berkata, sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Inilah ucapan orang yang beriman. Jadi ketika mendengar dan melihat nasihat dari Al-Qur'an, sami'na wa ta'na. Tidak ada mencari hilah, mencari alasan atau mencari sesuatu yang mencocoki hawa nafsunya. Sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami meminta ampunanmu wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Semuanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri. Dalam keadaan apa? Sendiri-sendiri, dan dalam keadaan hamba. Bukan raja, hamba. Menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, saddaqa wa aikana Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan, sungguh telah membenarkan dan sungguh telah yakin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima uhya ilaihi min rabbih, dengan apa yang telah diwahyukan kepadanya dari Rabbnya. Na'am barakallahu fikum. Wa huqqalahu an yuqin, dan memang berhak baginya untuk na'am barakallahu fikum yakin, berhak kepada baginya untuk yakin. Na'am barakallahu fikum. Wal mu'minuna kadzalik, dan orang-orang yang beriman juga seperti itu. Saddaqu wa amilu bil Qur'anil azim, mereka membenarkan dan mereka beramal dengan Al-Qur'an al-azim. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kullun minhum saddaqa billahi rabban wa ilahan muttasifan bi sifatil jalal wal kamal. Masing-masing orang yang beriman membenarkan dan juga beriman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai ilah sembahan, karena ilah maknanya adalah ma'luh, ma'bud, yang disembah. Paham ya? La ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illallah. Jadi ilaha dari ma'buda. Paham ya? Jadi makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Dihafal maknanya ya? Makna la ilaha illallah apa?
La ma'buda bihaqqin. Ayo, la ma'buda bihaqqin illallah. Apa maknanya tadi? La ma'buda bihaqqin illallah. Naam, jadi ilah maknanya ma'luh ma'bud. Jadi artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Itu arti yang benar. Jangan keliru ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jangan ngartikan apa artinya illallah? Tiada Tuhan selain Allah katanya. Benar enggak itu? Akhbar batin? Salah. Tiada Tuhan selain Allah salah. Karena dia meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang ada ini Allah itu loh. Tiada Tuhan selain Dia itu Allah itu loh. Paham artinya? Tapi kalau antum artikan tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Walaupun ada sesembahan yang lainnya tidak berhak, berarti bukan Allah itu loh. Paham ya? Paham maknanya ya? Jadi maknanya apa tadi? Naam, la ma'budu bihaqqin illallah. Di dalam la ilaha illallah terulang berkali-kali ada dua rukun apa? Apa? Anas. Nasbu. Ada dua rukun apa? Apa? An-nafyu. Paham ya? An-nafyu wal isbat. An-nafyu itu peniadaan, isbat itu apa? Penetapan. Rukunnya ada berapa? Rukunnya ada berapa? Rukunnya ada berapa? Antum? Antum. Lurus kan? Nah, rukunnya ada berapa? Allah Ustaz. La ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Rukunnya ada berapa? Ada berapa? 5. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Barusan tadi ya? Ada 2. Jangan kemana-mana, fokus. Paham ya? Allah Ustaz. Rukunnya ada 2. Syaratnya santai aja, bismillah. Syaratnya ada berapa? Berapa? Sebutkan. Pakai pantun enggak masalah. Naam, 8 syarat 2 rukun, dah enggak usah jauh-jauh. Berapa syarat tadi? Rukunnya berapa? Ibnu Umar? 2. Syaratnya? Artinya? Makna la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berapa rukun? Allahul musta'an. Berapa rukun? 2. Berapa syarat? 8. Jangan terbalik-balik ya. Rukunnya cuma 2 saja rukunnya. An-nafyu wal isbat. Syaratnya berapa? 8. Yang sudah kita hafal semuanya itu. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida saminuhal kufranu minka bimasi wal ilahi minal awsani qad uliha. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, diulang-ulang lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ana ajukan ini yang sudah pernah lewat saja. Insyaallah ana berupaya menanyakan sesuatu yang sudah lewat. Paham ya? Jadi siap-siap. Paham ya? Yang jelas, na'am, jangan kaget, jangan grogi. Santai saja, yang penting bisa jawab. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum, muttasifan bi sifatil jalal wal kamal, yaitu kullun minhum, masing-masing mereka membenarkan dan beriman kepada Allah sebagai Rabb, sebagai ilah sesembahan. Muttasifan, yang tersifati bi sifatil jalal wal kamal, dengan sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Jadi sifat Allah Ta'ala semuanya sempurna. Enggak ada sedikit pun yang catat, itu enggak ada. Semuanya sempurna. Semuanya apa? Sempurna. Enggak ada satu pun yang catat. Paham ya? Tidak ada satu pun yang catat. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lillahi malaikatun kiraman. Wa anna lillahi malaikatan kiraman. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mulia. Karena malaikat itu ciptakan dari apa? Dari cahaya, nur. Paham ya? Nah, kemudian malaikat itu tidak ada satu malaikat yang bermaksiat.
Setiap diperintahkan langsung sami'na wa ta'na. Paham ya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dah hafal ayatnya kan? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu la ya'sunallah, enggak pernah berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum. Semua yang diperintahkan kepada mereka itu enggak pernah bermaksiat. Sami'na wa ta'na. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat itu juga rasulnya, malaikat juga rasul, cuman rasulun apa? Rasulun malaki. Paham ya? Adapun rasul yang pertama kali untuk penduduk bumi siapa? Antum? Ahmad? Rasul pertama kali diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam, namanya rasulun basyari. Paham ya? Jadi rasulun basyari pertama kali adalah Nuh alaihissalam. Rasulun malaki, ya semua malaikat rasul. Memiliki sayap enggak? Memiliki sayap, ada yang 22, ada yang 33, ada yang 44. Paham ya? Nah, dalilnya mana? Dalam surat Fatir ayat pertama, bismillah. Paham ya? Syahidnya mana? Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Artinya apa? Zat yang telah menjadikan para malaikat itu rusulan, para rasul. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap. Masna wa thulatha wa ruba'. 22, 33, 44. Paham ya? Cuman ada yang diberitahukan kepada kita jumlah secara nas itu ada juga yang diglobalkan. Paham ya? Yang ditunjukkan dan juga diberikan ilmunya kepada kita tentang jumlah sayap malaikat dengan nas tertentu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam memiliki sayap berapa? Memiliki sayap berapa? Memiliki sayap berapa? 4? Kurang. Memiliki sayap berapa Abu Bakrin? 1000, kebanyakan. Memiliki sayap berapa Akhir Umar? 700, kebanyakan. Memiliki sayap berapa Ahmad? La ba'as, khair insyaallah. Memiliki sayap berapa antum, Pak? Memiliki sayap berapa Bawayahan? 2. Wallah, la ba'as, khair insyaallah. Antum? Berapa? 5.000? Berapa? Belum tahu juga. Apa? Berapa? 1 juta? Kebanyakan itu. Antum, Abdul Fattah, belum dengar juga. Sering terulang-ulang ini ya, tapi enggak masalah. Antum? 600. Paham ya? 600 saja, enggak usah banyak-banyak. Itu yang disebutkan dalam nas maksudnya, walahu situmi'ah janah. Paham ya? Walahu situmi'ati janahin, memiliki 600 sayap. Itu malaikat Jibril. Bentuknya kayak apa? Wallahu alam. Yang jelas memiliki 600 sayap. Adapun yang lainnya bagaimana? Tetap punya sayap. Jumlahnya berapa? Wallahu alam. Yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ada yang 22, ada yang 33, ada yang 44. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ini sekedar cuplikan dan juga faedah yang dipetik daripada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mulia. Ada malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Bukan Israel. Nah, barakallahu fikum, yang menamakan Israel itu enggak benar ya, itu kisahnya Israiliyat. Paham ya? Yang sahih malaikat pencabut nyawa siapa? Malakul maut. Nah, dalilnya mana? Waja'at sakratul maut bil haqq. Mana? Syahidnya mana syahidnya? Bahwasanya pencabut nyawa itu adalah malakul maut. Dalam surat As-Sajdah, Abdul Fattah sering atau murojaah As-Sajdah kan? Mana? Qul. Ayo lanjutkan. Belum sampai. Ayo bismillah. Nam, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Paham ya? Itu dalilnya. Katakanlah yatawaffakum, telah mewafatkan kalian malakul maut. Malaikat maut yang diwakilkan pada kalian. Paham itu ya? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Apa maksudnya ya? Nah, itu bisa dilihat sendiri dalam surat As-Sajdah barakallahu fikum. Yang jelas
Malaikat itu memiliki nama-nama, ada yang diberitahukan kepada kita, ada yang tidak. Malaikat yang meniup trompet nanti di akhir zaman, malaikat siapa? Meniup trompet. Belum tahu juga? Antum? Belum tahu juga? Antum? Israfil. Malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan dan juga mengatur tumbuh-tumbuhan. Mikail. Malaikat yang ditugaskan, na barakallahu fikum wa hafizakumullah, menguji manusia, yang diutus di negeri Babil, menguji dengan apa? Ilmu sihir. Nah, beriman kepada Allah Ta'ala atau justru malah belajar ilmu sihir. Siapa malaikatnya? Siapa namanya? Surat Al-Baqarah? Siapa namanya? Apa? Yang jelas Pak Ahmad. Harut wa Marut. Iya kan? Wa ma kafara Sulaiman ila akhir ayat itu disebutkan situ. Harut wa Marut, ya enggak? Nah, malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Belum juga? Malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Masih ada lagi enggak? Yang dijelaskan di Nasnu. Masih ada lagi enggak kira-kira? Apa? Malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir yang menanyai di alam kubur. Setelah orang dikubur itu ditinggal pergi, kemudian di situ didudukkan oleh dua malaikat, yang mana dua malaikat itu belum pernah kita kenal, belum pernah dikenal dan warnanya pun mengerikan. Dalam artian dinamakan Munkar dan Nakir itu karena saling mengingkari. Warnanya dan juga istilahnya barakallahu fikum, surahnya, bentuknya itu mengerikan sekali. Nah, Munkar dan Nakir menanyai siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Masih ada lagi yang lainnya? Apa? Siapa itu? Enggak tahu. Malik itu penjaga surga atau neraka? Neraka ya. Adapun Ridwan itu diperselisihkan para ulama, namanya Ridwan ya. Nah, ada yang mensahihkan hadisnya, ada juga yang mudhaifkan, cuman kalau Malik jelas ada dalam Al-Qur'an. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Itu di antara cuplikan mengenai faedah malaikat. Berikutnya kita selesaikan dikit lagi. Wa annahu anzala kutuban, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, kitab suci yang dikenal dengan Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit ada berapa? Sebutkan. Dah, silakan. Ayo, sebutkan. Ayo, tambah lagi antum. Apa? Zabur, ayo. Apa? Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu yang diberitahukan ya. Ya, barakallahu fikum. Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Al-Qur'an kepada siapa? Kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Belum tahu juga? Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Nabi Isa alaihissalam. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada siapa? Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Paham itu yang diberitahukan. Yang tidak diberitahukan banyak sekali. Karena setiap nabi mesti punya kitab dan mesti diturunkan pada kitab. Cuma namanya apa? Wallahu a'lam. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami telah turunkan bersama para nabi itu kitab dan juga mizan. Mizan semacam syariat atau ajaran. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa arsala ila khalqihi rusulan, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada makhluknya rusulan, yaitu para rasul. Sudah kami jelaskan, rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi siapa tadi? Nuh alaihissalam. Lah kan ada Nabi Adam sebelumnya. Nabi Adam sama Nabi Nuh duluan siapa? Nah, ini kok bisa pertama kali kok bisa Nuh? Apa? Nabi Adam itu nabiyun walam yakun rasulan. Nabi Adam nabi bukan rasul. Oleh karena itu rasul yang pertama kali diutus adalah Nuh alaihissalam. Ya Nuh anta awalu rasulin ila ahli ard. Wahai Nuh, kamu adalah
orang yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi. Karena jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam, jaraknya itu na'am barakallahu fikum 10 abad. 10 abad, 10 generasi. Satu abadnya 100 tahun. Berarti total berapa tahun? 10 abad ya. Naam. 1000 ya, 1000 tahun. Dulu sebelum munculnya kesyirikan, karena munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, semuanya berada di agama yang benar, agama tauhid, mengikuti agama Nabi Adam alaihissalam. Kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia berada di satu agama. Kemudian muncullah di zaman Nabi Nuh oknum-oknum yang bergaya mengagungkan orang saleh. Diagungkan, kemudian dibangun di atas kuburan gambar-gambar misalnya. Akhirnya barakallahu fikum, setelah orang saleh tadi meninggal, kemudian setelah diagungkan, digambar, kemudian jadikan patung atau misalnya diagungkan dan juga disembah oleh mereka. Muncullah kesyirikan. Nabi Nuh alaihissalam pertama kali yang menumpas kesyirikan tersebut. Berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? 1000 tahun kurang 50 tahun berapa berarti? Hah? 950 tahun berdakwah, mengajak kepada at-tauhid, namun yang ikut cuma sedikit. Karena itu adalah sunnatullah jalla wa ala, ujian. Allahul musta'an. Kemudian berikutnya, la nu'min nahnul mu'minin. Kita tidak beriman, kita semuanya orang mukminin. Maksudnya apa? Tidak mengimani bi ba'dihim wa nunkir ba'dahum. Kita tidak mengimani sebagian mereka tok kemudian mengingkari sebagian mereka, enggak. Bal nu'minu bihim jami'an. Bahkan kita harus beriman dengan mereka semuanya. Wa qala ar-rasul wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman dan rasul serta orang-orang yang beriman berkata, sami'na ya rabbana ma auhaita bihi. Kami mendengar wahai Rabb kami apa saja yang engkau wahyukan dengannya. Wa ata'na fi kulli dzalik, dan kami mentaati seluruh apa yang telah diwahyukan. Narju an taghfira bi fadlika dzunubana. Kami berharap kepada engkau agar mengampuni dosa-dosa kami. Paham ya? Kami berharap dengan keutamaanmu agar mengampuni dosa-dosa kami. Fa antal ladzi rabbaitana bima an'amta bihi alaina. Karena engkau adalah zat yang telah mendidik kami, yang telah mengatur kami dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau berikan kepada kami. Wa ilaika wahdak, dan hanya kepadamulah semata marji'una wa masiruna, tempat kembali kami dan tempat kembali kami. Artinya sama ya. Marji' masir itu artinya sama. Tempat kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita sisakan satu ayat yang kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, ayat yang sangat mulia. 6 ayat mengenai mengenai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan jiwa seorang hamba kecuali yang dia mampu saja. Karena agama Islam ini dibangun di atas kaidah-kaidah penting, di antaranya adalah al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang berat kan pasti mendatangkan kemudahan. Itu kita tunda di waktu yang akan datang. Karena kaidah ini penting sekali dan sering didengar, al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang berat kan pasti mendatangkan kemudahan. Salatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu dengan duduk. Jika tidak mampu dengan berbaring. Mudah enggak? Mudah. Salat bagi laki-laki wajib berjamaah di masjid. Kalau hujan dapat rukhsah keringanan salat di rumah. Paham ya? Seperti itu. Barakallahu fikum. Mengingkari kemungkaran, pertama kali mampu dengan tangan. Jika tidak mampu dengan lisan. Jika tidak mampu dengan hati. Jadi semua perkara yang berat kan mendatangkan kemudahan. Itu insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nas'allahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.